Nanti acara ini rame-rame kita tutup dengan lagu kebangsaan kita, lagu perjuangan kita, saudara, yaitu 17 Agustus tahun apa tidak? Itu siapa pengarangnya tuh? Siapa? Sayyid Husain Al-Mutahhar. Sayyid Husain Mutahhar adalah seorang Ba'alwi. Nah, makanya sekarang begal nasab Al-Kaburi, nah, ini lagi kalang kabut, saudara. Mau nyanyi, saudara, 17 Agustus karangan Ba'alwi. Ba'alwi lagi dimaki-maki. Resuin. Ba'alwi mau diadu-adu me kiai, kacau tidak? Kacau tidak? Setelah beberapa waktu lalu menggelar safari dakwah ke Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Kali ini Imam Besar Habib Rizik Syihab bersama Ketua Umum Front Persaudaraan Islam, Habib Muhammad bin Hussein Alatas, Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, dan lainnya menggelar safari dakwah di luar Pulau Jawa. Kali ini di Nusa Tenggara Barat. Pada Senin 19 Agustus 2024 malam, puluhan ribu masyarakat menghadiri tablik akbar bersama Habib Rizik di lapangan Karangpule, Kecamatan Skarbelah, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Seluruh rangkaian kegiatan Habib Rizik di NTB berlangsung dengan sukses dan berkah. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Alhamdulillahil ghaffaris sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabikil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabikil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah wa bimithli hadzal ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kesempatan ini tidak lupa saya menyampaikan apresiasi yang tinggi. Saya sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras menyumbangkan tenaga dan pikirannya serta apapun yang dimilikannya untuk mensukseskan acara ini, termasuk semua pihak yang mendukungnya. Semoga semuanya diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara istimewa tentunya salam penghormatan ini kita sampaikan kepada tuan-tuan guru, para ulama, para tokoh masyarakat yang telah ikut mendukung dan hadir bersama kita di tempat ini. Begitu juga segenap umaranya,
sipil TNI maupun Polri-nya yang telah ikut berpartisipasi untuk melancarkan acara ini. Semoga semuanya akan diberikan balasan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga secara istimewa salam ini saya sampaikan kepada seluruh jajaran, baik Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Daerah dari Front Persaudaraan Islam yang ikut secara aktif berpartisipasi dalam acara ini. Semoga FPI dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jam'iyah salihah thayyibah mubarakah, amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya secara sangat-sangat istimewa, salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan semoga semua yang hadir di sini tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesempitannya dilapangkan, kesulitannya dimudahkan, utang piutangnya dilunaskan, rumah tangganya diharmoniskan, dan mereka yang belum berjodoh agar jodohnya dimudahkan, mendapat pendamping yang solehin dan solehat, mendapat keturunan yang solehin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahibail kiram, barusan kita sudah mendengarkan ceramah yang luar biasa dari Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hussein Attas hafizahullah ta'ala wara'ah. Beliau adalah menantu saya dan beliau yang selama ini banyak membantu saya untuk mengelola pondok pesantren di Megamendung. Dan pada akhirnya sekarang beliau dipilih untuk menjadi Ketua Umum DPP FPI. Nah, sehingga jabatan daripada pimpinan pondok pesantren saat ini dipegang oleh tadi yang bersama-sama dengan kita memimpin Al-Qudsulana, yaitu Mars untuk bela Palestina, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Beliau juga menantu saya yang ikut menampingi saya untuk bisa bersilaturahim ke Sekarbela ini, ya kawan. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan keberkahan buat kita, amin. Tadi apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad di awal ceramahnya sehubungan dengan pada malam hari ini, kita bukan sekedar baca maulid, bukan sekedar baca qasidah, bukan sekedar kita menyampaikan ceramah, tapi juga kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Betul? Betul? Nah, tadi Habib Muhammad dalam ceramahnya di awal mengingatkan kita, saudara, kemerdekaan itu adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Nah, jadi kalau kita sudah merdeka 79 tahun, kita mesti mengevaluasi, kita mesti periksa kembali apakah selama 79 tahun ini kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kalau pertanyaannya bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan, jawabnya isi kemerdekaan Republik Indonesia ini, saudara, dengan taat kepada Allah, bukan dengan maksiat kepadanya. Betul? Betul? Jadi jangan isi kemerdekaan dengan korupsi, jangan isi kemerdekaan dengan pembohongan, jangan isi, saudara, yang namanya kemerdekaan dengan berbagai kemunkaran dan kemaksiatan. Betul? Betul? Isi kemerdekaan dengan taat kepada Allah, saudara. Isi kemerdekaan dengan memberlakukan hukum Allah. Isi kemerdekaan dengan kita bersatu, bersaudara untuk menegakkan hukum Allah, li'ila kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap isi kemerdekaan RI dengan taat kepada Allah, siap tegakkan syariat Allah. Takbir, sallu ala nabi. Saudara, ini 79 tahun kalau usia manusia tidak muda lagi. 79 tahun itu sudah lanjut usia.
Orang kalau sudah berumur 79 tahun, dia mesti banyak-banyak berzikir kepada Allah. Udah bau tanah, sebentar lagi masuk kuburan. Paham nggak? Nah ini Indonesia sudah 79 tahun. Nah sekarang kita bertanya, 79 tahun ini, saudara, sudah sejauh mana kita terapkan hukum Allah? Sudah sejauh mana kita berlakukan syariat Islam? Sudah sejauh mana kita isi nikmat kemerdekaan ini, saudara, untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia? Betul? Masya Allah, ini yang kita dengar korupsi melulu. Bu, ngantuk ibu-ibu, coba ibu, bu. Tapi kalau didadahin bangun semua. Kira-kira yang saya sampaikan barusan paham nggak? Saya mau tanya, boleh nggak nikmat kemerdekaan diisi dengan korupsi? Boleh nggak? Dulu di zaman Orde Baru, Pak, Bu, di zaman Orde Baru bukan nggak ada korupsi, banyak. Korupsinya di kolong meja. Masih malu-malu tuh, korupsinya di kolong. Tahu di kolong meja? Korupsinya di kolong. Nah begitu kita reformasi tahun 98, korupsinya naik di atas meja. Nah, malunya udah mulai hilang, betul? Betul? Di rezim yang sekarang, saudara, selama 1 dekade, saudara, yaitu korupsinya sama meja-mejanya dibawa lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Jawab yang kompak dong. Kacau tidak? Kacau tidak? Masa ngomong kacau aja takut, Bu? Ini korupsinya kacau tidak? Korupsinya bukan 1 juta 2 juta, bukan 1 miliar 2 miliar, triliunan. Triliunan. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya nih, semua orang Lombok nih, semua udah pernah lihat duit triliunan? Udah pernah lihat belum? Belum. Kesian banget. Jujur yang kompak, pernah lihat belum? Pernah lihat belum? Sama, saya juga nggak pernah lihat. Masya Allah. Itu kalau duit triliunan dikorupsi, saudara, itu bisa buat 7 turunan. Tapi dengan korupsi tersebut rakyat banyak melarat, betul? Pabrik banyak tutup, betul? Pengangguran merajalela, betul? Tapi pidatonya sih hebat, kita berhasil mengatasi pengangguran. Pusing. Yang diomongin kemana ya, kenyataannya kemana ya, betul? Betul? Udah kacau, udah ceramahnya segitu aja ya. Ya bukan, kalau diterusin ditangkap lagi. Masya Allah. Ada yang teriak barusan, lawan Beb. Kalau lagi begini teriak, lawan Beb. Begitu saya ditangkap dia ngumpet. Mending kalau ngumpet doang. Udah ngumpet, saudara, dia sembunyi di bawah pohon pisang. Diangkat tangannya, alhamdulillah, untung Habib doang yang ditangkap. Mudah-mudahan kalau orang Lombok nggak ada yang begitu. Amin. Amin. Saya mau tanya semua di sini, siap berjuang? Siap isi kemerdekaan dengan taat kepada Allah? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Indonesia merdeka. 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 Takbir. Sallu ala nabi. Cuman ada yang nanya kemarin sama saya, Beb, emang Indonesia betul udah merdeka? Bingung juga jawabnya. Saudara, kenapa saya bingung? Katanya udah merdeka, tapi paskibraka pakai jilbab aja nggak boleh. Kacau tidak? Katanya merdeka. Ya kalau merdeka, perempuan pakai jilbab jangan diganggu dong, betul? Betul? Baru bawa baki aja pakai jilbab gak boleh. Ini yang begini-begini rezim gak turun-turun lagi. Kacau dah, kacau.
Udah kita berdoa aja kepada Allah, yang penting kita kompak selamatin negeri, betul? Siap bersatu, siap bersaudara, takbir. Nah, tapi di sini saya mau ingatkan Pak Bu ya. Ayo kita bersatu dalam kalimat Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hei orang yang beriman, semuanya ini pesan dari Allah. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu sekalian bihablillah, dengan tali Allah, yaitu dengan agama Allah, aturan Allah, hukum Allah, syariat Allah. Jangan dilepas, saudara. Siapapun kita, dimanapun kita berada, selama kita beriman kepada Allah, wajib untuk selalu kita berpegang teguh kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul. Dan Allah kasih amanat juga, kita dilarang berpecah belah. Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Jangan. Yuk mari kita bersatu, bersaudara, berjuang bersama dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan, dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bersatu dalam korupsi. Korupsi berjamaah. Orang berjamaah tuh sholat berjamaah, betul? Korupsi berjamaah, udah tolol banget dah. Udah kacau. Siap bersatu, siap bersaudara, bersatu dalam taat kepada, berjuang bersama dalam menegakkan hukum. Setuju? Betul. Nah saudara, di dalam Al-Quranul Karim Allah menyuruhkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Ini seruan luar biasa, saudara. Siapapun di antara kita yang tahu dalam dirinya ada iman, terlepas dari pembicaraan soal kadar imannya, mau imannya kuat, mau imannya lemah, mau imannya besar, mau imannya kecil, saudara, mau imannya tebal, mau imannya tipis, selama kita beriman kepada Allah, wajib untuk merasa terpanggil dalam seruan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hei orang-orang yang beriman. Allah panggil kita dengan panggilan penuh kasih sayang, penuh cinta kasih, penuh rahmat. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, ati Allah, taatilah oleh kamu sekalian Allah subhanahu wa ta'ala. Taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ati Allah, taatilah Allah. Taat kepada Allah bersifat mutlak. Mutlak artinya mutlak, totalitas ketaatan kita harus betul-betul kita berikan kepada Allah. Apa saja yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa saja yang Allah larang, tinggalkan. Saudara, wajib total setiap mukmin untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pertanyaannya, kenapa sih taat kepada Allah bersifat mutlak? Kenapa sih harus total? Karena Allah, saudara, di dalam membuat aturan untuk hamba-hambanya, untuk umat manusia, pasti aturannya itu adil, pasti aturannya itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat umat manusia, saudara. Yakin? Yakin? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha arif? Siapa yang maha bijaksana? Takbir. Begitu juga taat kepada Nabi, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasul, Bu, Pak, itu juga sifatnya mutlak. Kenapa mutlak, saudara? Karena Allah jamin apa yang datang dari Nabi datang dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi, saudara, mengucapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya, tapi yang beliau sampaikan semata-mata merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mutlak.
Makanya dalam ayat lain Allah nyatakan faqala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa Nabi berikan, Ar-Rasul memberikan kepada kamu, ambil, amalkan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah, sudah hentikan, stop, tinggalkan. Simple. Taat kepada Allah bersifat mutlak, taat kepada Rasulullah juga bersifat mutlak. Artinya mutlak, wajib kita menerapkan hukum Allah, saudara. Jadi dari dulu saya udah teriak-teriak di setiap mimbar, sudah puluhan tahun, saudara. Yuk isi kemerdekaan ini dengan hukum Allah. Wadang bilang, Habib, Indonesia kan negara Pancasila, nggak boleh pakai hukum Allah. Siapa bilang? Siapa bilang negara Pancasila nggak boleh pakai hukum Allah? Kalau ada pejabat yang bicara begitu, saudara, suruh ngaji ke tuan guru, ngajinya jangan di kandang kebo. Ngaji ke pesantren, ngaji ke majelis taklim, ngaji kepada tuan-tuan guru kita. Saudara, siapa bilang di negara Pancasila, saudara, hukum Islam tidak boleh berlaku? Bohong. Saya bisa buktikan malam ini, saudara, bahwa hukum Islam bisa berlaku, bahkan sudah berlaku di negara yang berdasarkan Pancasila. Mana buktinya? Mau bukti tidak? Jawab yang kompak, mau bukti tidak? Kapan? Tahun depan aja. Bagaimana tahun depan? Kalau sekarang saya jelasin, tahun depan gak diundang lagi. Kapan? Betul. Cuman panjang. 2 jam, 4 jam, 5 jam. Kalau 5 jam si layar tancap tuh. Masya Allah. Mau tahu saudara buktinya? Betul. Yuk mari kita kaji, saudara. Ini kajian ini termasuk pelajaran agama sekaligus wawasan kebangsaan, saudara. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya cintai, mari perhatikan baik-baik. Hukum Islam itu, Pak, Bu, kita bagi menjadi 4 kategori. Berapa? 4 kategori. Yang pertama, ahkamullah al-muta'alliqa bil afrad. Hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan pribadi perorangan. Seperti apa? Sholat, puasa, zakat, haji, dan banyak lagi, saudara. Bagian yang pertama ini, saudara, dari sebelum kita merdeka sampai kita merdeka sampai hari ini, saudara, tidak pernah ada satu undang-undang di Indonesia yang berani melarang umat Islam menegakkan sholat dan melaksanakan puasa. Betul? Betul? Saya mau tanya, di Indonesia kita sholat 5 waktu bisa jalan tidak? Puasa Ramadan bisa jalan tidak? Zakat harta bisa jalan tidak? Bikin haji bisa jalan tidak? Saya mau tanya, sholat itu hukum Islam bukan? Hukum Islam, saudara. Sholat hukum apa? Puasa hukum apa? Zakat hukum apa? Haji hukum apa? Ternyata di Indonesia bisa jalan tidak? Bisa. Jadi siapa bilang negara berdasarkan Pancasila hukum Islam tidak boleh jalan? Ye, pala lu mau menyan. Belajar dulu yang benar. Sholat di Indonesia nggak dilarang, puasa nggak dilarang, bahkan zakat diurusin sama pemerintah. Maklum banyak duitnya. Kan kalau ada duit cepet banget ngurusnya, saudara. Apalagi haji. Wah, luar biasa. Ya tapi kita nggak mau bicara itu dulu dah. Saya mau garis bawahi, ternyata di Indonesia hukum Islam bisa jalan tidak? Bisa jalan tidak? Alhamdulillah. Yang kedua, ahkamullah al-muta'alliqah bil usrah. Hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan rumah tangga, saudara. Seperti apa? Pernikahan, perceraian, hak suami, hak istri, saudara. Nggak sampai di situ, hak mengasuh anak bisa terjadi perceraian. Bila terjadi perceraian, saudara, itu semua di Indonesia, saudara, bukan hanya dibolehkan, bahkan negara
menyediakan pengadilannya saudara, yang bernama pengadilan agama. Betul? Betul? Bahkan di pengadilan agama, umat Islam yang bertikai dalam soal perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, semua menggunakan hukum Islam. Ternyata di pengadilan agama ada KHI. Apa itu KHI? Kompilasi hukum Islam saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Saya mau tanya semua di sini, orang di Indonesia kalau mau nikah cara Islam boleh gak? Boleh gak? Apa dilarang sama pemerintah? Dilarang tidak? Saudara, hukum nikah, hukum perceraian, hukum mengasuh anak, semua itu hukum Islam saudara. Ternyata di negara Pancasila hukum Islam berkaitan dengan rumah tangga bisa berlaku tidak? Bisa berlaku tidak? Termasuk hukum warisnya saudara. Enggak, kita enggak dilarang bagi-bagi warisan dengan hukum Islam. Bahkan pengadilan agama saudara siap memberikan fatwa waris. Subhanallah. Bahkan negara menyediakan pengadilannya, menyediakan hakimnya, menyediakan paniteranya, dan keputusan pengadilannya mengikat masyarakat. Artinya hukum Islam dalam urusan rumah tangga saudara di Indonesia sudah lama berjalan di negara Pancasila. Betul? Takbir. Nah saya mau tanya, kalau gitu negara Pancasila hukum Islam bisa jalan tidak? Jawab yang keempat, bisa jalan tidak? Betul? Yang ketiga, cuma sampai 4 nih saudara. Saya mau sampaikan yang ketiga. Ahkamullah al-muta'alliqah bil mujtama. Hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan saudara. Termasuk pendidikan, termasuk perniagaan, termasuk perbankan saudara. Yuk mari kita lihat, ternyata di Indonesia pendidikan Islam gak dilarang. Buktinya kita lihat pondok-pondok pesantren saudara. Ratusan ribu pondok pesantren berdiri di Indonesia. Betul? Betul? Apa pesantren dilarang oleh negara? Pesantren dilarang tidak oleh negara? Enggak dilarang saudara. Bukan sampai situ saja, bahkan pemerintah sendiri mendirikan madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, universitas Islam saudara, diakui oleh negara. Ada ijazah yang dikeluarkan oleh negara. Artinya pendidikan Islam itu bagian dari hukum Islam. Ternyata di negara Pancasila tetap sudah berjalan. Betul? Betul? Takbir. Begitu juga perbankan saudara. Sekarang ini perbankan ada bank syariat saudara. Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Bahkan sekarang maaf saudara, orang-orang kafir berebut diriin bank syariat. Orang kafir berebut diriin bank syariat. Kenapa? Karena mereka tahu mayoritas penduduk Indonesia yang menggunakan bank adalah umat Islam. Mereka mengambil keuntungan demi duit, demi keuntungan. Walaupun mereka kafir, tetap mereka buka bank syariat saudara. Artinya bank syariat di Indonesia yang berdasarkan Pancasila bisa berjalan. Nah kalau begitu saya mau tanya, kalau gitu negara Pancasila melarang tidak hukum Islam berlaku? Melarang tidak? Melarang tidak? Ya dia ngomong pejabat, negara Indonesia negara Pancasila, hukum Islam tidak boleh berlaku. Iya, kalau hukum Islam nggak boleh berlaku berarti nggak boleh sholat dong, berarti nggak boleh puasa dong, berarti nggak boleh zakat dong, berarti nggak boleh dong bangun sekolah Islam, berarti nggak boleh dong bangun masjid. Pejabat semacam ini tolong. Takbir. Itu namanya tahu tolol? Nggak tahu? Saudaranya bodoh. Tahu bodoh? Saudaranya dongo. Tahu dongo? Saudaranya blow on. Tahu blow on? Saudaranya goblok. Nah kalau orang sini bilangnya apa? Bongol. Takbir. Jadi kalau ada oknum pejabat mengatakan di Indonesia karena berdasarkan Pancasila hukum Islam tidak boleh berlaku, berarti pejabat takbir.
Mesti berani ngomong begitu. Nah, cuman saya mau tanya dulu nih sebelum saya lanjutin nih. Ini kan baru yang ketiga nih, belum yang terakhir yang keempat. Betul? Betul? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Udah atau lanjut? Yang belakang bangun gak tuh? Coba angkat tangannya. Takbir. Ibu-ibu yang belakang semua, bo, angkat tangan, takbir. Alhamdulillah. Jadi kalau saya ajak berjuang mesti berani. Nah saya mau tanya nih semua nih, siap berjuang gak? Siap bela Islam? Siap bela Quran? Yakin? Betul? Berani? Kalau dituduh ekstrim, gak peduli. Kalau orang Lombok bilang gak peduli. Gak peduli. Coba sekali lagi. Dek Lombok. Dek ku peduli. Dek peduli. Coba Tuan Guru yang medok. Dek ku peduli. Dek ku peduli. Takbir. Makanya jawab yang kompak. Setuju? Saya mau tanya semua di sini siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bersatu, siap melawan kezaliman, siap menegakkan keadilan. Kalau nanti dituduh ekstrim, yang keempat, kalau nanti dituduh ekstrim, kalau dibilang radikal, kalau difitnah teroris, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap polisi, kalau dibunuh, dekku peduli. Takbir. Mesti begitu, berani gak? Berani gak? Tapi jangan salah jawab. Jangan tar pagi ini subuh anak muda dibangunin sama ibunya. Nak bangun sholat subuh, dekku peduli. Kacau itu. Kacau tidak? Kalau dibangunin sama ibu, ada sholat subuh, siap bu, siap mak, siap kita sholat sekarang. Begitu dong, setuju? Setuju? Ayo sekali lagi saya mau tanya semua di sini. Tadi Habib Muhammad udah bicara soal Palestina. Siap bela Palestina? Siap bantu Palestina? Betul? Takbir. Siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Siap bantu Palestina? Betul? Yakin? Kalau nanti dituduh ekstrem, kalau nanti dituduh teroris, kalau nanti dipanggil polisi, kalau nanti dimusuhin, kalau nanti difitnah, takbir. Sallu ala nabi. Nah, ini dulu luar biasa ini orang Sekar Bela. Dari dulu memang saya udah dengar orang Sekar Bela ini beda dari yang lain ini. Semangat agamanya kuat, semangat juangnya kuat. Takbir. Takbir. Nah pokoknya berjuang ke depan, kita nggak boleh berpecah belah. Setuju? Siap bersatu? Kembali ke bahasan kita. Jadi kalau ada pejabat siapapun dia mengatakan Indonesia negara berdasarkan Pancasila, hukum Islam tidak boleh berlaku. Suruh belajar dulu dia, saudara. Faktanya hukum Islam yang berkaitan dengan perorangan, sholat, puasa, zakat, haji, jalan. Nggak dilarang di negara Pancasila. Kedua, hukum Islam yang berkaitan dengan rumah tangga, pernikahan, perkawinan, perceraian, saudara, warisan, saudara, semua pakai hukum Islam, nggak dilarang di Indonesia. Bahkan disediakan pengadilan agamanya, lengkap dengan hakim dan paniteranya. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, hukum Islam yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, termasuk perniagaan dan pendidikan. Umat Islam di mana-mana sudah pakai hukum Islam di Indonesia. Bank syariat tanpa riba, saudara, sudah ada. Siapa bilang hukum Islam nggak berlaku di Indonesia? 3 perkara sudah berlaku, saudara. Sekarang tinggal yang keempat. Yang keempat, saudara, ahkamullah al-muta'alliqa bisolahiyatid daulah. Hukum Allah yang berkaitan dengan wewenang negara, saudara. Maksudnya apa? Seperti
hukum potong tangan pencuri. Nah itu mesti melibatkan negara. Nggak boleh kita sendiri-sendiri main potong tangan pencuri, saudara. Nggak boleh. Begitu juga hukum cambuk, saudara, bagi mereka yang menenggak minuman keras, saudara, itu harus melibatkan negara. Begitu juga, saudara, hukum rajam bagi umat Islam laki-laki maupun perempuan yang sudah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, baik masih ada pasangannya maupun dia sudah duda atau janda. Kalau dia berzinah, rajam sampai mati. Itu hukum melibatkan negara. Nggak boleh kita main hakim sendiri, saudara. Kenapa? Karena hukumnya berat, hukumnya serius. Nggak boleh kita salah hukum, saudara. Nah karenanya ini harus diselesaikan lewat pengadilan. Harus diselesaikan lewat pengadilan yang berdasarkan syariat Islam. Harus diselesaikan dengan melibatkan negara. Yang ini, saudara, kita belum berhasil dapat. Tapi bukan berarti kita nggak bisa dapat, bukan. Negara sepakat dengan ajaran Islam. Pencurian itu, saudara, kejahatan. Zina itu kejahatan. Menenggak minuman keras itu kejahatan. Judi itu kejahatan. Sepakat. Negara dengan agama Islam sepakat bahwa kejahatan-kejahatan tadi harus dihukum, saudara. Dan negara dengan ajaran Islam juga sepakat pelakunya harus diberikan sanksi lewat proses pengadilan, saudara. Hanya saja dari segi hukumnya yang nggak sepakat, saudara. Dalam Islam pencuri potong tangannya, negara pencuri dipenjara. Ini aja nih yang masih beda nih, saudara. Ini yang masih beda nih. Jangan putus asa, saudara. Ini besok atau lusa potong tangan pencuri bisa berlaku di Indonesia kalau kita bersatu memimpin presiden yang cinta syariat Islam. Betul? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Saya mau tanya, kalau presidennya cinta syariat Islam, anggota dewannya cinta syariat Islam, kira-kira undang-undang potong tangan pencuri bisa ada tidak? Bisa berlaku tidak? Tunggu tanggal mainnya, saudara. Jadi jangan bilang hukum Islam nggak boleh berlaku di Indonesia. Enggak begitu. Besok atau lusa, insya Allah hukum potong tangan akan berlaku di Indonesia. Amin. Amin. Bu, potong tangan mencuri jangan dibilang sadis. Jangan. Satu pencuri dipotong tangan, jutaan orang nggak berani lagi mencuri. Betul? Betul. Nah sekarang mencuri cuman di penjara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Keluar dari penjara mencurinya makin gede. Orang nggak jerah, orang nggak kapok. Makin kemari makin korupsi, miliaran bahkan triliunan. Betul? Betul. Saya mau tanya, kalau pejabat yang korupsi sampai miliaran triliunan, terus dipotong tangannya, kira-kira yang lain takut tidak? Takut tidak? Hukum Islam itu lihat efek jerahnya, saudara. Potong satu tangannya, yang lain gak bakal berani untuk mencuri dan korupsi. Betul? Betul? Saya mau tanya semua di sini, siap tidak tegakkan hukum Islam? Dukung syariat Islam, dukung hukum Allah. Takbir. Bahkan saya ngusulin, kalau mencuri mencapai nisab, potong tangannya. Tapi kalau korupsi sampai miliaran, apalagi triliunan, potong kepalanya. Setuju gak? Setuju gak? Ada yang nanya, Habib kenapa potong kepala? Sadis bener. Mau dijawab? Mau tahu jawabnya? Jawab yang kompak, mau tahu jawabnya? Betul. Kapan? Tahun depan deh. Udah malam. Udah capek. Bu, jawabnya kapan? Jawabnya kapan? Saudara, saya mau tanya nih. Orang mencuri 5 juta, 10 juta, saudara, mencurinya pakai apa? Mencurinya pakai apa? Orang mencuri kambing, mencuri sapi, mencurinya pakai apa?
Makanya tangannya dipotong karena mencurinya pakai. Tapi kalau orang korupsi 1 triliun, korupsinya pakai apa? Korupsi pakai apa? Pakai otak. Otaknya di mana? Di kepala, potong kepalanya. Setuju tidak? Koruptor dihukum mati, setuju tidak? Setuju tidak? Siap lawan koruptor? Siap ganyang koruptor? Takbir! Saya suka sedih, maling ayam ketangkep digebugin sama masyarakat sampai gempor-gempor. Kesian gak? Mestinya yang digebugin sampai gempor tuh koruptor, saudara. Kejar para koruptor yang merampok duit rakyat miliaran sampai triliunan, seret mereka ke jalan, saudara. Kejar, hajar mereka, karena mereka yang bikin bangkrut negara ini. Setuju? Takbir! Kadang-kadang saya bingung juga. Maling ayam ditangkap masuk sidang, divonis 2 tahun penjara. Maling ayam 2 tahun penjara. Koruptor 500 miliar. Di penjaranya cuma 1 tahun. Kalau nyolong ayam, saudara, penjaranya 2 tahun. Seekor ayam berapa sih harganya? Di Lombok berapa harganya? 50 ribu 2 tahun. Nah kalau 500 juta bertahun-tahun. Mestinya begitu, betul? Betul. Ya udah, intinya saya mau tanya semua di sini, saudara. Kalau saya dan kawan-kawan sampai saat ini terus berjuang supaya negara kesatuan Republik Indonesia bersyariat. Maksudnya bersyariat, negara ini tetap namanya NKRI, tetap lambangnya Garuda, tetap lagu kebangsaannya Indonesia Raya, tetap benderanya merah putih, tetap landasan konstitusionalnya, saudara, Undang-Undang Dasar 1945, tetap landasan idealnya Pancasila. Tapi hukum yang berlaku di Indonesia harus hukum Islam bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Dukung NKRI bersyariah. Ayo jawab yang kompak. Dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Ini gara-gara ceramah begini nih ya kawan. Karena saya bertahun-tahun di atas mimbar terus, saudara, menyuarakan terapkan syariat Islam, terapkan syariat Islam. Banyak pejabat ketakutan. Akhirnya apa? Akhirnya kita difitnah ini, difitnah itu, saudara. Oh macam-macam. Diganggu ini, diganggu itu, saudara. Dipenjara, dikejar, mau dibunuh, saudara. Sampai 6 laskar saya yang menjadi korban dibunuh oleh mereka. Kenapa? Mereka takut dengan kata syariat. Mereka takut dengan penerapan hukum Allah. Mereka Islamofobia, mereka anti-Islam. Mereka nggak mau lagi Islam disuarakan oleh habaib ataupun ulama. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Orang-orang semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Sama gitu saya bersyukur kepada Allah. Di aksi 411 di Jakarta, umat Islam datang dari seluruh provinsi di Indonesia, saudara. Tidak kurang dari hampir 4 juta orang turun untuk membela Al-Quran yang dinistakan. Turun mereka, saudara, untuk membela Islam, membela Allah dan Rasulnya. Bagus tidak? Bagus tidak? Saudara, sampai mereka ditembaki, disemprot dengan gas air mata, saudara. Bahkan dari Lombok ini ada tuan guru yang ikut, saudara. Ada beberapa tuan guru ikut ke Jakarta, ikut ditembaki di Jakarta, saudara. Kenapa? Mereka takut dengan syariat. Mereka takut kalau umat Islam ini bersatu, saudara. Dilanjutkan dengan aksi 212, saudara. Lebih besar lagi yang datang. Mereka makin ketakutan. Kalau Islam ini bangkit, kalau Islam ini jaya, maka itu sekarang jangan kaget kalau Habib dan Kiai diadu domba. Habib dihina-hina, kita semua mau dipecah belah. Kurang ajar tidak? Saya mau tanya semua di sini, saudara, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib. Takbir. Tapi walaupun kita dikejar, walaupun kita ditekan, kalau tidak ada aksi 411, saudara, si penista agama tidak akan pernah diperiksa polisi, saudara. Begitu ada aksi 411, baru akhirnya si penista agama diperiksa oleh polisi.
Kalau tidak ada aksi 212, saudara, si penista agama tidak akan pernah dinyatakan sebagai tersangka, saudara. Enggak, kalau tidak ada aksi 212 dengan izin Allah, saudara, maka si penista agama akan bebas begitu saja karena dilindungi dengan rezim, dilindungi oleh presiden, dilindungi oleh Kapolri, dilindungi oleh Panglima TNI, dijaga, nggak boleh disentuh hukum oleh siapapun, saudara. Ya, orang ini menistakan agama dibela oleh negara, tapi umat Islam datang dari berbagai daerah bersatu turun ke Jakarta menyuarakan kebenaran. Akhirnya si penista agama lengser dan longsor, saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa yang menolong kita? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Walaupun si penista agama, saudara, dibela presiden, dibela Panglima TNI, dibela oleh Kapolri, dilindungi, saudara, dibela oleh para konglomerat, dibela oleh semua televisi mainstream, saudara, dibela oleh para oligarki, saudara. Ya, mereka punya semua kekuatan, kekuatan uang, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, saudara. Ya, ya, mereka punya, tapi mereka lupa. Mereka pura-pura tidak tahu kalau umat Islam juga punya kekuatan, yaitu kekuatan Allah, kekuatan bersandar kepada Allah. Siapa yang maha kuat? Jawab yang kompak, siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, karena itu, saudara, sejarah sudah membuktikan di depan mata kita. Karena kita bersatu, akhirnya yang mereka lindungi kalah kok. Masuk penjara lagi, saudara. Kita nggak punya duit, kita nggak punya partai, kita nggak punya kekuatan politik. Kita hanya bersandar kepada Allah. Allah menangkan kita semua, saudara. Maka itu sebagaimana tadi yang dibahas oleh Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, saudara, kalau kita bersandar kepada Allah, niscaya Allah pasti akan menangkan kita. Amin ya Rabbal. Nah, maka itu saya mau tanya sekali lagi nih, semua nih siap bersatu, siap bersaudara. Jadi aksi 411 dulu bagus tidak? Aksi 212 bagus tidak? Takbir. Baik ya kawan, setelah panjang lebar saya sampaikan apa yang mesti disampaikan. Nanti acara ini rame-rame kita tutup dengan lagu kebangsaan kita, lagu perjuangan kita, saudara, yaitu 17 Agustus tahun, hafal tidak? Bisa bawakan semua? Bisa bawakan semua? Itu siapa pengarangnya tuh? Ayo, tahu gak? Siapa? Sayyid Husain Al-Mutahhar. Sayyid Husain Mutahhar adalah seorang Ba'alwi, saudara. Beliau salah satu keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang begal nasab Al-Kaburi. Nah, ini lagi kalang kabut, saudara. Mau nyanyi, saudara, 17 Agustus karangan Ba'alwi. Ba'alwi lagi dimaki-maki. Rasain. Ba'alwi mau diadu-adu me kiai, kacau tidak? Kacau tidak? Saya tidak ingin menjawab persoalan nasab, cuman saya ingin menyampaikan bab yang wajib saja, saudara. Mau dengar? Mau dengar? Kapan? Nanti aja deh. Udah lapar, Bu. Belum disediain makan sama panitia. Bu. Bu. Kapan jawabnya? Nah, perlu Anda ketahui, saudara, dalam ilmu fikih, saudara, nasab seseorang yang sudah turun-temurun, saudara, yang sudah 15 keturunan, 20 keturunan, 40 keturunan, saudara, itu pembuktiannya cukup dengan syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah, kalau sudah masyhur, orang sudah kenal di mana-mana, ulama juga sudah mengakuinya, cukup, saudara. Jadi seperti di Indonesia, di daerah Sumatera Utara umpamanya, saudara, di sana ada orang bermarga Nasution, bermarga Lubis, saudara, sudah syuhrah istifadah,
Yang ini Nasution, yang ini Lubis, saudara, yang ini Siregar. Nggak boleh kita bantah. Itu nasab mereka. Kalau kita bantah, kita serang, itu namanya at-ta'an fil ansab. Menyerang nasab orang, kata Nabi, itu salah satu bentuk kufrun billah, kekufuran kepada Allah, saudara. Jelas tidak? Jelas tidak? Nah, saudara, begitu juga ba'alwi. Ini sudah suhro istifadah. Secara fikih sudah terpenuhi syaratnya. Enggak sampai di situ. Dahsyatnya, saudara, nasab ba'alwi bukan hanya sabit bisuhro wal istifadah, tapi sabit bil ijma'. Ulama ahlus sunnah wal jamaah dari semua madhab, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Syafi'inya sepakat bahwa ba'alwi adalah turunan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma ulama. Mau dibatalin sama artis dangdut. Kacau, kacau, kacau. Artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Kacau tidak? Udah gitu jadi mufti membatalkan nasab ba'alwi. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang nih artis dangdut, saudara, dijadiin waliullah. Disamain me wali songo. Katanya apa? Wali songo itu dakwah dengan musik. Wali yang sekarang nih artis dangdut dakwah juga dengan musik. Jawab jangan. Jawab jangan. Wali songo sekali pukul gamelan 1000 orang masuk Islam. Kenapa? Mukul gamelannya udah jadi wali. Ini artis dangdut belum jadi wali. Saudara, sekali petik gitar 1000 orang mabok. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau sekali petik gitar 1000 beriman jadi wali dulu. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah kacau, kacau, kacau. Ada lagi. Pakar ahli ikan nila. Tahu-tahu dipanggil sebagai ahli DNA. Tolol. Bongol. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya nih semua, jawab yang dari hati, saudara. Mau ikut artis dangdut atau ikut ulama? Mau ikut artis dangdut atau ulama? Mau ikut pakar ikan nila apa ulama? Yakin? Takbir. Ada mantan menteri ikut ngomong-ngomong nasab. Ada anggota DPR, saudara, betina dari partai politik, anggota DPR ikut bicara soal nasab. Kadal kebon. Udah kacau, udah kacau, kacau. Udah sampai di sini aja dah ceramahnya. Ini kalau diterusin kacau nih, bisa rubuh nih panggung. Lanjut. Lanjut. Jadi nasab ba'alwi, saudara, sudah ijma ulama, selesai. Saudara, saudara, ini ada orang bikin catatan isinya rasis, tapi disebut tesis. Dia nggak bisa bedain rasis sama tesis. Kacau tidak? Kacau tidak? Oh, sok jagonya membatalkan nasab ba'alwi. Nah, nasabnya sendiri gak jelas. Dia ngakunya bin Utsman, ternyata bapaknya Sarman. Udah gitu dia posting, enggak, bapak saya Sarmana. Kita buka dokumennya waktu dia SMP, nah bapaknya Samiun. Ini yang bener yang mana? Ini bilang Sarman, ini Sarmana, ini Samiun. Dia ngakunya bin Utsman. Kacau, kacau, kacau. Nasab nggak jelas, mau coba-coba obok-obok nasab ba'alwi. Udah gitu mau ganti nasab wali songo. Pusing, pusing. Abe pusing. Makanya udahlah, nggak usah dilayanin yang begitu. Setuju? Masih banyak tugas kita yang lebih penting, betul? Kita bela Palestina lebih penting, betul? Kita isi kemerdekaan dengan taat kepada Allah penting, betul?
Kita berjuang melakukan hukum Islam di Indonesia penting, betul? Betul. Urusan nasab kita nggak usah ribut. Dia mau perkaya nggak peduli. Nggak ada urusan, masa bodoh. Dia mau perkaya nggak perkaya itu urusan dia, betul? Betul. Tapi jangan coba-coba jadi provokator. Udah dirinya nggak perkaya ngajak-ngajak orang supaya nggak perkaya. Udah dirinya nggak perkaya dia memfitnah. Katanya Mbak Alwi begini, katanya Mbak Alwi begitu. Kurang ajar tidak? Pakai ngancem saudara. Habaib akan kita sweeping. Yang begini kalau ke Lombok nggak berani. Kira-kira yang begini ke Lombok berani gak? Berani gak? Nggak bakal berani saudara. Habis semua orang Lombok. Betul? Betul? Kita habaib ditantangin. Habaib akan kita sweeping dengan pasukan berani mati. Wah, takut. Takut jangan. Takut jangan. Takut jangan. Bu, saya gemeter dengernya takut, Bu. Ini yang begini diamin atau jawab? Diamin apa jawab? Kita udah jawab. Mereka yang mau sweeping habaib, kapan Anda mau sweeping kita tunggu. Kalau Anda punya pasukan berani mati, saya punya pasukan berani matiin. Betul? Betul? Betul. Ada ibu-ibu nanya, Habib jangan galak-galak dong. Masa ada pasukan berani matiin? Jawab jangan. Jawab jangan. Saya mau tanya ini jujur nih. Kalau ada pasukan berani mati, nggak ada yang berani matiin. Kesian nggak? Kesian nggak? Kesian nggak? Kesian nggak? Saudara, karena itu kalau mereka berani mati untuk saudara mensweeping habaib, kita bentuk pasukan berani matiin yang siap mematikan siapa saja yang ingin mengganggu habaib, kiai, ulama dan pondok pesantren saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap berjuang, siap bersatu, siap bela ulama, siap bela tuan guru, siap bela kiai, siap bela ba'alwe, siap bela habaib, siap bersatu. Takbir, takbir. Siap bela Allah dan Rasulnya, siap bela Nabi dan keluarganya. Takbir. Kalau disebut radikal, kalau disebut radikal, kalau disebut ekstrem, kalau dituduh teroris, kalau dipanggil polisi, kalau di sweeping, kalau dihadang, kalau ditangkap, kalau dipenjara, kalau dibunuh, takbir. Cukup, kita bersatu. Soal orang mau percaya nggak percaya sama Mbak Alwi urusan dia, betul? Betul. Tapi khusus orang Lombok saya tanya, percaya tidak? Percaya tidak? Cinta kepada Nabi, cinta kepada zuriyah, cinta kepada para kiai dan ulama. Takbir. Kira-kira jelas gak? Bu, bahasa saya jelas. Saya bicara bukan pakai bahasa semut nih. Ada orang ngaku-ngaku bicara pakai bahasa semut. Kacau, kacau, kacau. Masya Allah, udah kacau nih dunia saudara. Udah gitu ada yang ngikutin lagi. Iya. Udah gitu si Bin Sarman saudara ternyata muridnya si bahasa semut. Pantes saja sama-sama edan. Betul. Betul. Udah cukup sampai di sini saudara. Cukup. Yang penting kita udah semuanya siap, yaitu untuk mengisi kemerdekaan dengan nikmat bersyukur kepada Allah. Setuju? Setuju? Nah, jadi siap kita membawakan 17 Agustus. Siap? Itu karangan seorang Mbak Alwi kita yang cinta kepada negeri, yang cinta kepada kemerdekaan, yang mengakui kalau kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Silakan Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi berdiri, kita rame-rame berdiri sekaligus kita tutup dengan doa. Setuju? Ayo semuanya, semuanya. 17 Agustus 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Tim hadroh, tim hadroh. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Tadi merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan.
hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Sekali lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap Setia. membela negara kita. Merdeka. Angkat tangan semua merdeka. Merdeka. Hidup Indonesia. Jaya Indonesia. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mun. Wa ila hadratir rasul wal batul wa ummiha wa ba'liha wa ikhwatiha wa baniha wa dzurriyyatiha muhibbiha bisirril Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. وفي نعمك بمزيده آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال آمين. وعظيم يا سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما آمين. أثنيت على نفسك آمين. ولك الحمد يا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت الحمد ولك لله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه. ولصدورنا آمين. شفاء ولأسقامنا آمين. دواء ولأحزاننا جلاء آمين. ولحاجاتنا قضاء ونزداد بها إيمانا آمين. ويقينا وفتحا وقربا وحبا آمين. وعلى آله وصحبه بارك وسلم وعنا آمين. محمد برحمتك ارحم الراحمين. آمين. يا رب. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك آمين. نواصينا بيدك آمين. عظم فينا قضاءك نسألك بكل اسم آمين. ولك سميت يا بنفسك رب. يا أو رب. أنزلته في كتابك يا أو رب. علمته أحدا يا من رب. خلقك أو استأثرت به في علم يا الغيب رب عندك العالمين. أن تفتح لنا كل خير وتعطينا خير تجعلنا يا من خير رب. وأن تعمل لنا مولانا معاملة الخير آمين. وتحشرنا من قمة أهل الخير آمين. تحت لوئس الخير وأن تجعل هذا آمين. تجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا آمين. لا تجعل فينا ولا معنا شقيا آمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا آمين. وفي هذه الساعة المباركة آمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته آمين. ولا هما إلا فرجته ولا آمين. كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا استرته ولا منكرا إلا آمين. عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا آمين. ميتا إلا رحمته آمين. ولا عسيرا إلا يسرته ولا دين إلا آمين. قضيته ولا ضالا إلا آمين. هديته ولا ناسا إلا آمين. ذكرته ولا جاهلا إلا علمته ولا آمين. حاجة من حوائج الدنيا والآخرة آمين. إلا عنتنا على قضائها آمين. ويسرتها برحمتك أرحم آمين. الراحمين. آمين. اللهم ارحمنا يا- جميعا يا الله واسترنا يا باسم الحسين. رحمن يا رحيم واسترنا يا الله باسم يا الحسين كريم. الذي تصرف آمين يا ستار. من أعدائك الكافرين. اللهم يا رب من عادانا فعاده ومن آمين. كادنا فكده ومن آمين. نصب لنا شبكة فخذ آمين. وأذب أن كل هم وضيق ولا تحملنا ما لا نقوى ولا نطيق. آمين. سبحانك أنت الحي القيوم. آمين. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله آمين. عليه وسلم
اللهم ارحم أمة آمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمين. أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه آمين. وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه آمين وسلم يا ستار. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم اجبر آمين. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر آمين. لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل اللهم اجعلنا عليه. جميعا يا آمين. الله آمين يا رب. من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. بجاه وحق سيدنا محمد آمين. صلى الله عليه وسلم فضل آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام آمين. على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم بأنوار الفاتحة وأسرار الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم أمتنا على الإيمان اللهم أمتنا على الإسلام اللهم أمتنا على الإحسان اللهم أمتنا على قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كلمة حق كلمة حق عليها نحيا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نموت وبها نبعث وبها نبعث وندخل الجنة وندخل الجنة إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. semua حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بالقبول. Nah, sekali lagi pesan saya jangan lupa, yuk kita tetap bersatu dan bersaudara. Jangan biarkan orang lain memecah belah kita. Setuju? Siap bersaudara? Siap bersatu? Siap jaga Lombok? Siap jaga NTB? Siap jaga Indonesia? Takbir! Allahu Akbar. Angkat tangan semua takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa Nah, sallim. itu saja yang bisa kita sampaikan. Pulang dengan tertib dan aman. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Tuan Guru Buya Mahfud, Tuan Guru Buya Mawardi, dan begitu juga tuan-tuan guru yang lainnya, para habaib, para kiai yang malam hari ini di hadapan Anda bersatu di atas panggung ini. Semoga semua kita diberkahi ya Allah. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hadrah diiringi dengan selawat, jamaah meninggalkan tempat. Tim hadrah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى